Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Oke teman-teman, aku melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, memiliki dua orang anak dan tinggal di rumah kontrakan. Dan sekarang udah berada di sungai dekat dengan kontrakan, sekitaran 15 meter untuk jaraknya. Nah, aku di sini di Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan untuk aliran sungaiku sangat bersih ya, teman-teman. Jadi, bukan aku saja yang menyuci di sini, jadi lingkungan daerahku untuk selalu berantusias juga menyuci di sini. Dan seperti biasa teman-teman, aku melakukan aktivitas mau sharing-sharing tentang gaya hidup minimalis, tentang keuangan dan tentang tips hemat. Nah, di video kali ini yang kubahas adalah cara menjaga keuangan agar tetap stabil yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada beberapa pertanyaan seperti mengapa kita harus menjaga keuangan agar tetap stabil itu penting. Karena keuangan itu seperti fondasi sebuah bangunan yang bisa kita contohkan. Makin kuat fondasinya, makin kokoh bangunan tersebut. Begitu pula dengan kehidupan kita, keuangan yang stabil akan memberikan rasa aman dan nyaman. Atau contoh lain seperti kesehatan yang harus kita jaga kestabilannya dengan kita melakukan olahraga rutin atau pola makan yang diatur. Nah, apalagi zaman sekarang banyak sekali ya teman-teman mengikuti senam-senam di lapangan, dan itu salah satu yang kita harus jaga juga kestabilan kita dalam kesehatan. Nah, di sini aku mencontohkan seperti kesehatan ya teman-teman, dan aku kembali lagi untuk membahas tentang keuangan yang harus kita jaga stabilannya itu sangat penting. Beberapa alasan mengapa menjaga stabilitas keuangan sangat penting, yaitu membuat kita menjadi ketenangan pikiran, kebebasan memilih, perlindungan masa depan, mengatasi krisis, dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam ketenangan pikiran, keuangan yang stabil mengurangi stres ya, dan kita tidak perlu lagi untuk khawatir tentang tagihan yang menumpuk atau kebutuhan mendadak yang tidak terduga. Dan kebebasan memilih, dengan keuangan yang sehat yang kita memiliki kebebasan untuk membuat pilihan hidup yang lebih baik, seperti membeli rumah, melanjutkan pendidikan, atau memulai bisnis. Dengan kita melakukan perlindungan masa depan, keuangan yang stabil adalah fondasi yang kuat untuk masa depan, karena kita dapat merencanakan pensiun dengan nyaman dan memberikan peninggalan yang baik untuk keluarga. Ketika terjadi krisis keuangan seperti contoh kehilangan pekerjaan atau biaya medis yang tinggi, nah keuangan yang stabil yang membuat kita membantu melewati masa sulit tersebut. Dan juga dengan keuangan yang terkendali, kita dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Kita bisa melakukan hobi, berlibur, dan membeli barang-barang yang kita inginkan tanpa merasa khawatir. Masih lanjut untuk membahas cara menjaga keuangan agar tetap stabil, karena mengelola keuangan dengan baik adalah investasi yang bisa kita lakukan untuk masa depan. Dengan menerapkan beberapa kebiasaan sederhana, kita dapat mencapai stabilitas finansial dan mewujudkan tujuan hidup kita. Cara pertama yaitu menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Nah, untuk menentukan tujuan keuangan yang jelas, kita tidak mau kan keuangan kita itu berantakan. Jadi baiknya kita harus menentukan keuangan yang jelas itu dari jangka pendek maupun jangka panjang, yang dapat memotivasi kita untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Misalnya tujuan jangka pendek yaitu berupa menabung untuk liburan atau membeli sesuatu yang diinginkan. Sementara tujuan jangka panjang bisa berupa membeli rumah atau pensiun. Dengan tujuan spesifik yang kita dapat membuat rencana yang lebih terarah dan realistis.
Untuk selanjutnya setelah kita udah tahu untuk menentukan keuangan yang jelas, cara kedua yaitu untuk menyusun anggaran bulanan maupun mingguan ya, sesuaikan dengan pendapatan pemasukan yang kita dapatkan. Karena itu adalah langkah penting dalam mengelola keuangan. Karena anggaran ini berfungsi sebagai panduan untuk mengetahui berapa banyak uang kita miliki dan bagaimana uang tersebut yang kita gunakan. Pastikan juga nih anggaran yang kita cakup semua kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, tagihan, dan cicilan utang. Jangan lupa juga untuk menyisihkan sebagian uang misalnya untuk tabungan, investasi, sedekah, ataupun zakat penghasilan. Mungkin ada seseorang yang memiliki hasrat hati pikiran yang membuat jadi malas dalam melakukan anggaran keuangan. Nah, caraku seperti contoh aku melihat teman-teman yang membuat anggaran keuangan dengan disiplin, konsisten. Nah, itu bisa memotivasi diriku. Atau mungkin para ibu-ibu karena tidak memiliki waktu, dengan kita mencatat anggaran pengeluaran setelah kita udah melakukan transaksi keuangan, nah sibuk dengan apa yang kita kegiatan, jadi terlena, jadi lupa ya teman-teman untuk menulis, mencatat karena penting sekali kita untuk mencatat pengeluaran karena biar tahu supaya keuangan itu stabil dan tidak berantakan. Dan tidak terasa ya teman-teman, aktivitasku menjemur pakaian udah selesai. Dan ini aku lagi ke dapur, jadi ada ubi rebus yang kuolah. Memang sengaja ya teman-teman, aku lagi melakukan untuk pengurangan berat badan sedikit demi sedikit. Jadi aku olah untuk ubi rebus untuk sarapan pagi, lalu siang harinya aku makan nasi seperti biasa, dan sore hari ataupun malam harinya aku tidak makan nasi, aku ganti dengan ubi, telur rebus, dan buah-buahan. Untuk menjaga kestabilan keuangan kita, apalagi yang memiliki penghasilan tidak tetap ataupun yang pas-pasan, jangan takut juga ya teman-teman untuk menyisihkan berapa persen yang kita mampu untuk bersedekah. Dan sebaiknya kita juga bisa menghindari hutang, karena utang bisa menjadi beban yang mengganggu stabilitas keuangan kita. Menghindari hutang menambah utang baru lagi kecuali benar-benar diperlukan dan hanya membeli barang-barang diperlukan saja, bukan untuk mengikuti tren yang ada. Untuk selanjutnya menerapkan kestabilan keuangan yang bisa kita lakukan yaitu mempersiapkan dana darurat, di mana dana darurat itu adalah sebagai protektif atau perlindungan tentang keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, itu dia beberapa yang bisa kita untuk menjaga kestabilan dalam keuangan yang bisa kita terapkan. Dan selanjutnya aku masih beberes-beres rumah, menyiapkan sarapan menu sederhana untuk keluarga, dan ini aku rawat magicomnya dengan membersihkannya, menjaga kebersihan dan supaya lebih tahan lama. Adapun manfaat kita bisa menjaga dana darurat ketika kita udah eh, diponis dengan tidak bekerja atau mungkin yang sebagai hanya mengandalkan satu penghasilan. Nah, itu bisa menjaga-jaga ketika pak suaminya itu tidak tetap kerja, kadang tidak kerja. Jadi ketika pak suami itu tidak kerja, bisa menutupi untuk mengandalkan dana darurat yang bisa kita alokasikan dana tersebut. Dan pada intinya kita menjaga kestabilan keuangan itu yaitu harus tetap konsisten, terus melakukan rutin pengecekan, evaluasi, dan selalu mencatat pengeluaran dan pemasukan juga otomatis udah kita alokasikan ke pos-pos yang udah kita sediakan, dan tidak lupa sedikit persennya itu kita bersedekah. Nah,
Cara bersedekah itu bisa dengan orang lain atau dengan orang tua sendiri. Dan kadang-kadang dengan orang tua sendiri itu hanya dengan mengandalkan gaji pas-pasan, cukup dengan seperti membeli sembako, tidak dengan uang tunai ya, dan berupa sedikit sembako itu adalah hal yang sangat mulia, berharga dan pastinya adalah niat yang utama. Selain itu, untuk menjaga kestabilan keuangan, yaitu kita harus melakukan gaya hidup hemat ataupun frugal living. Di mana gaya hidup hemat itu adalah menekankan pengelola keuangan dengan bijak dan hemat. Karena tujuannya adalah mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan memberi barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Nah, teman-teman, ini aktivitasku. Aku tadi nyapu dan setelah itu tadi merebus ayam. Nah, ternyata tiba-tiba gas di sini habis. Jadi langsung aja aku gantikan yang baru. Aku memasang dengan diriku sendiri. Lalu ternyata aku cek juga kalau ada sekiranya bunyi suara gas, itu harus benar-benar kita perbaiki ulang. Dan ternyata di sini tidak ada kendala, langsung aja aku nyalakan api kompor. Selanjutnya aku goreng untuk ayamnya dan ini ngiris-ngiris bawang merah, bawang putih karena di sini mau numis sayur sawi manis. Tapi sebelumnya di sini teman-teman, aku sambil menemani aktivitas, aku mau menyapa sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah mensupport channelku dan yang udah hadir menonton dari awal hingga akhir. Dan teman-teman yang baru datang, salam kenal. Jika berkenan tekan tombol subscribe-nya ya dan selalu support channelku. Terima kasih. Atau teman-teman yang lagi menonton channelku boleh tulis di kolom komentar hadir dari daerah mana aja dan atau yang samaan seperti aku dari Sumatera Utara, berarti kita satu pulau ya teman-teman. Dan semoga jika kita ada berjodoh, kita berjumpa sesama konten kreator. Oke teman-teman, ini sawi manisnya sebelumnya udah aku cuci sampai bersih 2-3 kali, lalu aku tumis aja dan beri garam sedikit penyedap rasa. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk aktivitasku. Semoga termotivasi dengan kita menjaga kestabilan keuangan. Aku akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.